Serial Kitab Tauhid bagian 63. Hubungan antara ilmu perbintangan dan tauhid. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya menukil ucapan Qatadah rahimahullah. Khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin, zinatan lis-sama' wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha. Faman ta'awwala fiha ghaira dhalik faqad akhta'a wa adha'a nasibahu وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hal. Yang pertama, sebagai perhiasan langit. Dan yang kedua, untuk melempar para syaitan. Dan yang ketiga, sebagai tanda-tanda yang digunakan untuk petunjuk arah. Maka siapa yang mengartikan bintang-bintang tersebut atau menganggapnya memiliki fungsi dan tujuan selain ketiga hal tersebut, maka sungguh dia telah keliru dan sungguh dia telah menyia-nyiakan jatahnya dari keimanan dan sungguh dia telah membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak dia ilmui. Riwayat yang dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari ini diletakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini dikarenakan sebagian orang memiliki keyakinan yang keliru tentang bintang-bintang. Di antara mereka ada yang menganggap bintang-bintang tersebut adalah sekutu Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang gaib. Di antara mereka ada yang menggantungkan hatinya, bertawakal kepada bintang-bintang tersebut, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ada di antara mereka yang menganggap bintang-bintang tersebut memiliki pengaruh dengan sendirinya atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi. Tentu saja, perkara-perkara ini sangat bertentangan dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka sangat layak nukilan Al-Imam Al-Bukhari ini ditempatkan di bab ini dalam rangka menjelaskan bahwasanya ilmu dan praktek tentang perbintangan ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan dalam syariat kita. Ada yang disebut sebagai ilmu ta'thir, yaitu menjadikan keadaan gugus-gugus bintang sebagai tanda akan kejadian yang akan terjadi di muka bumi. Inilah jenis ilmu perbintangan yang diharamkan dalam syariat kita. Adapun mempelajari perbintangan jika digunakan sebagai tanda-tanda untuk mengetahui arah dan lokasi, maka ini adalah suatu hal yang dibolehkan. Dalam riwayat di atas bisa diambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang itu untuk 3 tujuan. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama sebagai hiasan bagi langit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat yang kelima, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ, dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Yang kedua, rujuman lisyayatin, untuk melempar para syaitan. Ini diisyaratkan juga dalam surat Al-Mulk ayat yang kelima, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ, dan kami jadikan bintang-bintang itu juga untuk melempar para syaitan. Dan yang ketiga adalah yuhtada biha, dijadikan sebagai petunjuk arah. Ini diisyaratkan juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-97. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan untuk kalian bintang-bintang agar kalian bisa menjadikannya sebagai petunjuk arah di tengah kegelapan daratan dan lautan. Inilah 3 hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang. Qatadah rahimahullahu ta'ala menyampaikan hikmah tersebut dalam rangka membantah anggapan menyesatkan yang muncul di zaman beliau tentang bintang-bintang. Karena di antara manusia ada yang meyakini tentang bintang-bintang tersebut tidak sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran tentang hikmah penciptaan bintang-bintang tersebut. Orang-orang ini di mata Qatadah rahimahullahu ta'ala adalah orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, dan mereka telah menghabiskan dengan sia-sia umur mereka pada perkara yang tidak ada manfaatnya. Maksudnya adalah mempelajari ilmu perbintangan untuk tujuan yang keliru. Ini adalah perkara yang sia-sia, justru mendatangkan dosa. Sehingga Qatadah menganggapnya tindakan menyia-nyiakan umur, dan juga tindakan membebani diri dengan sesuatu yang tidak diilmui dan tidak mampu untuk digapai.
Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara yang gaib. Hanya Dia yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Demikianlah keadaan setiap orang yang mencari kebenaran dari selain Al-Quran dan As-Sunnah. Pada hakikatnya, mereka membuang sia-sia umur mereka dan mereka membebani diri mereka dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan, وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعَلُّمَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِيهِ ابن عُيَيْنَةَ وَذَكَرَ حَرْبَ عَنْهُمَا وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّمِ الْمَنَازِلِ أحمد وإسحاق. Qatadah rahimahullahu ta'ala memakruhkan belajar tentang ilmu perbintangan. Sementara Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala sama sekali tidak membolehkan. Sebagaimana disebutkan oleh Harbun al-Kirmani tentang pendapat mereka berdua ini. Adapun Imam Ahmad dan Imam Ishaq ibnu Rahawai, keduanya membolehkan mempelajari ilmu perbintangan untuk tujuan mempelajari arah dan petunjuk lokasi. Kesimpulannya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum mempelajari perbintangan dan orbit bulan yang disebut oleh para ulama sebagai ilmu tasyir, yang mana tujuannya adalah menggunakan gugusan bintang dan orbit bulan serta garis edar benda-benda langit untuk tujuan menentukan arah dan lokasi, seperti misalkan menentukan arah kiblat, menentukan waktu-waktu salat, dan untuk mengetahui kapan terjadinya pergantian musim. Sebagian ulama membolehkan hal ini, namun sebagian yang lain tidak membolehkannya dalam rangka menutup celah menuju ilmu ta'thir yang diharamkan, yaitu mempelajari perbintangan untuk meramal perkara yang gaib, perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan di muka bumi. Ilmu ta'thir disepakati oleh para ulama adalah ilmu yang haram hukumnya untuk dipelajari. Dan sekali lagi, adapun ilmu tasyir, yaitu mempelajari perbintangan sebagai petunjuk arah atau petunjuk pergantian musim, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian membolehkan, sebagian yang lain tidak membolehkannya. Ulama yang tidak membolehkan mengambil langkah kehati-hatian untuk menutup celah menuju ilmu yang diharamkan, yaitu ilmu ta'thir. Pelajaran yang bisa kita petik adalah, jika dalam ilmu tasyir yang tidak ada larangannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ternyata kita mendapati ada sebagian ulama yang melarang untuk mempelajarinya dalam rangka menutup pintu fitnah atau pintu menuju kesyirikan, maka bisa kita bayangkan bagaimana sikap mereka terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu ta'thir, yang jelas-jelas itu adalah kesesatan dan bahaya yang mengancam tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kita dan keluarga kita dan segenap kaum muslimin dari kesyirikan dalam perkara ini. Telegram channel Kristal Iman.